Cuplikan kemegahan Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengarayan. Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengarayan, simbol kebesaran Islam di Rokan Hulu. Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengarayan mulai dibangun ditandai dengan peletakan batu pertama di awal tahun Hijriah dan di penghujung tahun Masehi, tepatnya Senin 1 Muharram 1429 Hijriah bersamaan dengan 29 Desember 2008 Masehi oleh Bupati Rokan Hulu Dr. Andus Haji Ahmad MSI, dihadiri oleh Kepala Dinas Badan dan Kantor serta disaksikan oleh Dr. Mustafa Umar MA, ahli tafsir Provinsi Riau. Setelah mengalami proses pembangunan 1 tahun 8 bulan, maka masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Rokan Hulu ini diresmikan pada hari Jumat 25 Sya'ban 1431 Hijriah bersamaan dengan 6 Agustus 2010 oleh Dr. Andus Haji Ahmad MSI, Bupati Rokan Hulu. Yang hari ini kita mengadakan syukuran atas kita fungsikan, kita operasionalkan Masjid Agung ini. Sempena peresmian tersebut dilaksanakan tabligh akbar yang dihadiri ratusan ribu orang dengan penceramah dai kondang sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Bupati kita membangun Masjid Raya dan Islamic Center ini. Mudah-mudahan upaya selanjutnya untuk melengkapi apa yang beliau mimpikan dan kita semua mimpikan dimudahkan oleh Allah sehingga bisa selesai dalam waktu yang tidak lama. Zainuddin juga sekaligus menjadi khatib pertama yang khutbah di masjid yang beralamat Jalan Tuanku Tambusai kilometer 4 Pasir Pengarayan tersebut. Masjid yang berada persis di depan BRT Bundaran Ratik Togak tersebut mempunyai luas bangunan 15.800 meter persegi di atas tanah 22 hektar dengan kapasitas jemaah lebih dari 10.000 orang. Berdirinya masjid yang terletak di koordinat North 00 derajat 53 menit 44,3 detik, East 100 derajat 18 menit 31,5 detik berdasarkan ide cemerlang dan brilian dari seorang Bupati Rokan Hulu 2 periode 2006-2016 Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Pendiriannya dilatar belakangi karena belum adanya masjid yang representatif untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan setingkat kabupaten. Selain itu, cucu Syekh Ibrahim ini memandang perlu sebuah masjid kabupaten yang dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas sekaligus simbolnya umat Islam. Apalagi daerah ini dijuluki Negeri Seribu Suluh, yaitu suatu daerah di mana terdapat banyak masyarakat yang melaksanakan zikir di suatu tempat khusus bernama surau yang disebut dengan bersuluh. Ada penlatar belakang ide dari kita bangunnya Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu ini paling tidak ada 4 faktor yang melatar belakang. Pertama, masjid sebagai simbol umat Islam. Kedua, sebagai pusat aktivitas kegiatan umat Islam. Ketiga, sebagai pembinaan penggemlengan persatuan dan kesatuan umat berjamaah. Dan keempat, masjid sebagai sumber kesejahteraan umat. Masjid indah dan rapi penuh seni ini merupakan masjid yang didesain seperti Masjid Nabawi di Madinah,
dengan konsultan perencana PT Citra Murni Semesta Jakarta dan konsultan pengawas PT Holistika Prima Grahita Jakarta serta kontraktor pelaksana PT Total Bangun Persada Jakarta dengan biaya pembangunan lebih kurang 500 miliar rupiah. Masjid ini juga berdampingan dengan kompleks pemerintah daerah dan lembaga adat Melayu Rokan Hulu, menggambarkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah yang religius dan menjunjung tinggi adat budaya yang kental. Masjid megah dengan pemandangan di bagian selatan terlihat Bukit Barisan yang membentang, dan sebelah utara terlihat pusat perkantoran pemerintah dan lembaga adat ini penuh dengan lambang dan simbol keislaman yang mempunyai makna dan arti mendalam baik dalam masjid maupun di luar masjid. Pada bangunan luar masjid dari kejauhan terlihat kubah utama berwarna hijau tua dengan garis kuning emas melambangkan kebesaran dan ketinggian Islam. Kubah ini berukuran diameter 25 meter dengan tinggi 55 meter. Kubah utama ini dikelilingi 4 kubah kecil berukuran diameter 10 meter, tinggi 30 meter, ditambah 1 kubah kecil dengan ukuran diameter 7 meter, tinggi 20 meter, yang melambangkan rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Keindahan kubah dilengkapi dengan berdirinya 4 menara masjid yang menjulang dengan ketinggian 66,66 meter yang melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Masih di bagian luar bangunan masjid, terlihat jelas sebuah menara tergolong fenomenal menjulang setinggi 99 meter. Menara ini sekaligus menggambarkan Asma'ul Husna yang ketinggiannya tidak tertandingi oleh bangunan di sekitarnya, sehingga memberi arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tanding dan tidak ada banding. Menara ini juga berfungsi sebagai wisata religius karena pengunjung dapat naik ke puncak menara dengan lift yang tersedia dan biaya terjangkau. Dari ketinggian lebih kurang 75 meter dari permukaan laut akan terlihat jelas kota Pasir Pengarayan dan sekitarnya di siang hari, dan akan terlihat keindahan lampu yang gemerlapan, indah dan menarik, serta tertata dengan rapinya di malam hari. Keindahan lampu yang gemerlapan juga terdapat di halaman masjid yang luas, dihiasi 9 pasang air mancur, terdapat pula pohon kurma dan lorong kiri kanan menuju ke dalam masjid. Tidak cukup sampai di situ, lampu juga menghiasi tanaman dan pepohonan di sekitar masjid, baik di atas maupun di bawah, sampai pada pagar dan jalan menuju ke masjid. Masjid juga diberi taman yang tertata rapi dengan tanaman dan bunga-bunga yang indah dan asri, sehingga pemandangan ini tidak jarang dimanfaatkan pengunjung melaksanakan ibadah sekaligus sebagai wisata malam bagi semua kalangan. Kemudian, jika kita mengelilingi bangunan masjid berjalan ke arah barat dan utara, maka akan terlihat bangunan pendukung untuk makmurnya masjid, yaitu berupa lembaga pendidikan seperti PAUD, pendidikan anak usia dini, yang memperkenalkan anak dengan nilai-nilai agama Islam sejak dini. SMP Takfis mendidik anak-anak menjadi haflatul Quran, sampai pada bagian utara masjid berdiri perguruan tinggi bidang Al-Quran dan Hadis bernama Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim, memperdalam pemahaman Al-Quran dan Hadis sebagai dasar agama Islam. Anak takfis dan mahasiswa ilmu hadis dan Al-Quran ini sekaligus menjadi jemaah tetap 5 waktu. Dari lokasi masjid sebelah selatan juga terlihat jelas kantor bupati dan dinas instansi pemerintah, di mana berdasarkan kebijakan Bupati Ahmad mewajibkan para pegawai dan staf melaksanakan sholat berjamaah pada zuhur dan asar, pengajian rutin mingguan, sholat subuh Jumat atau sujud tilawah, sampai kepada iktikaf bulanan. Kemudian, setelah mengelilingi masjid, jemaah dapat bersuci dan berwudu di basement dan lantai 1 masjid. Di basement masjid tersedia 120 titik keran untuk berwudu, 8 buah toilet terbuka dan tertutup, dan 1 kaca hias yang diperuntukkan bagi jemaah laki-laki. Sementara di lantai 1 masjid pada bagian kiri dan kanan terdapat masing-masing 18 keran air wudu dan 6 toilet tertutup diperuntukkan bagi jemaah perempuan.
Dengan dilengkapi persediaan air bersih yang cukup, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah untuk bersuci dan berwudu sebelum melaksanakan ibadah di dalam masjid. Sebelum masuk ke masjid, ruang utama tempat sholat terdapat selasar di 3 bagian masjid, yaitu utara, timur, dan selatan. Selasar ini yang di atasnya terdapat lampu berwarna-warni digunakan untuk kegiatan buka bersama, baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunat setiap Senin dan Kamis. Selasar juga berfungsi sebagai tempat penerimaan zakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk tempat istirahat bagi jemaah sambil menunggu waktu sholat atau setelah melaksanakan kewajiban sholat. Di selasar ini, tepatnya di bagian timur masjid, terlihat sebuah beduk berdiameter 2 meter dengan panjang 3 meter serta tinggi 3,5 meter, mempunyai berat lebih kurang 1 ton. Beduk ini digunakan sebagai tanda bahwa waktu sholat 5 waktu telah masuk. Kemudian, bagi jemaah yang mau melaksanakan sholat, maka jemaah dapat memasuki pintu baik dari utara, timur maupun selatan. Sedangkan jemaah khusus dapat melalui pintu VIP masjid berada di bagian barat masjid. Di pintu masjid, masing-masing mempunyai nama yang diambil dari nama Khalifaur Rasyidin dan istri Nabi Muhammad SAW. Seperti bagian timur pintu utama bernama pintu Babu Salam, pintu kanan diberi nama Khadijah, pintu kiri bernama Aisyah. Pintu selatan pada pintu utama bernama Aisyah 1, pintu kanan bernama Utsman bin Affan, pintu kiri diberi nama Ali bin Abi Thalib. Serta pintu utama bernama Khadijah 1, pintu kanan bernama Abu Bakar As-Siddiq, dan pintu kiri bernama Umar bin Khattab. Ketika kita masuk dan menginjakkan kaki pada ruang sholat utama masjid, maka akan terasa sejuk dan nyaman karena keberadaan AC, air conditioner, di sekeliling ruangan. Kemudian akan terlihat lantainya terbentang permadani yang tebal berwarna merah berasal dari Turki. Permadani empuk ini adalah tempat sholat atau sajadah dengan kapasitas 5.000 jamaah. Di tengahnya ada 4 tiang yang berdiri kokoh menopang kubah utama nan indah. Ruang sholat juga terdapat pada selasar di atas ruang utama sholat berkapasitas 2.500 jamaah, serta di lantai mezzanin kapasitas 3.000 jamaah, sehingga masjid ini diperkirakan mampu menampung 10 sampai 11.000 jamaah. Ruang sholat ini bertambah megah yang membuat kita betah di dalam masjid. Terdapatnya lampu gantung tepat di bawah kubah utama di tengah-tengah masjid, dengan berat lampu 2 ton berukuran diameter 10 meter menggantung 16 meter dari lantai masjid. Lampu yang dirangkai dari 56 buah tersebut merupakan perpaduan berbagai bahan dari berbagai daerah dan negara, seperti plat kuningan dari Italia, batu hias oksi dari Jawa Timur, batu akik dari Kalimantan dan Turki, batu Kristopas dari Jawa Barat, batu Kalimaya dari Banten. Ornamen lampu juga terdiri dari kaca lampu gold spectrum dari Amerika, kaca lampu diamond dari Prancis, kaca lampu aqualight dari Brasil, yang menggambarkan Islam berada pada semua golongan dan dapat menerima perbedaan yang dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa dan berguna untuk semua. Tidak hanya setakat itu, pada dinding ruang sholat utama masjid terdapat hiasan berupa perisai muslim di bagian tengah dan rantai di bagian pinggirnya yang melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Bahkan ornamen dinding depan juga dilengkapi dengan 8 bilah pedang sabilillah Haider Ali, sementara di hiasan kubah tergambar 16 busur panah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 8 tombak Abu Bakar As-Siddiq yang melambangkan perjuangan tokoh Islam masa lalu, serta dilengkapi dengan bunga kusuma, lambang kejayaan Islam, dan dikelilingi kaligrafi beberapa surat dalam Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Kafirun, An-Nasri, Al-Ikhlas, Al-Falaq,
An-Nas serta 99 Asma'ul Husna. Sementara di mimbar sebagai tempat khatib menyampaikan khutbah, terdapat kaligrafi surat An-Nahl, surat Lebah, ayat 126. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba yang melampaui batas. Di ruang sholat utama juga terlihat pembatas yang jelas antara laki-laki dan perempuan, dengan tirai yang menarik disangga dengan besi stainless putih yang dihiasi sulaman bordiran dan indah. Di ruang sholat utama ini juga terdapat sejumlah Al-Quran untuk dibaca jemaah untuk menambah amal ibadah, termasuk untuk aparatur sipil negara menghafal Al-Quran setiap sholat zuhur hari Senin. Sementara itu, di bawah mimbar khutbah terdapat mimbar masih berwarna merah yang diperuntukkan bagi Ghorin mengalunkan ayat suci Al-Quran dan tahlim sebelum pelaksanaan azan dikumandangkan di ruang khusus yang telah disediakan. Selanjutnya, pada ruang yang berada paling depan, persis di pertengahan ruangan yang menjorok ke arah kiblat, di mana imam memimpin sholat berjamaah, di depannya terbentang sebuah Al-Quran besar dengan sajadah khusus yang dibatas dengan tali merah dan penyangga dari besi stainless, membuat imam besar Masjid Agung Madani yang salah satu syaratnya pernah menjadi qari internasional dan hafiz beberapa juz Al-Quran ini khusyuk dan konsentrasi melaksanakan kewajibannya. Dengan ruang sholat utama yang tertata rapi dan indah, disertai dengan terciptanya kondisi aman, nyaman, dan tenang ini, membuat jemaah merindukan dan menambahkan sholat di sini, baik dari rokan hulu sendiri maupun luar rokan hulu. Termasuk hal yang istimewa dan langka, di mana Masjid Agung yang telah menjadi ikon Kabupaten Rokan Hulu yang dijuluki Negeri Seribu Suluk ini, telah meningkatkan fungsi masjid yang tidak hanya setakat tempat melaksanakan ibadah sholat, melainkan telah diperluas sesuai dengan motonya masjid sebagai sarana ibadah, meraih berkah, meningkatkan marwah, di mana masjid dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana serta program dan kegiatan yang terencana, terukur, serta mempunyai visi yang jauh ke depan. Hal ini terbukti seperti memfungsikan masjid sebagai peningkatan ekonomi umat, di mana pada pelataran masjid tersedia tempat atau kios-kios untuk menjual berbagai kebutuhan masyarakat yang ke depan akan menampung pedagang kecil dan menengah. Di basement disiapkan plaza dan swalayan. Di lantai dasar tersedia ruang utama convention hall dengan kapasitas 3.000 orang, ditambah pada North Hall dan South Hall yang dapat melaksanakan pertemuan atau acara masing-masing berkapasitas 1.500 orang. Hall atau ruangan ini dapat digunakan sebagai tempat berbagai pertemuan dan disewakan untuk umum. Sementara di kanan masjid ada usaha air minum isi ulang dan tanaman buah-buahan sampai menara 99. Masjid juga dilengkapi dengan usaha koperasi masjid sebagai wadah untuk menampung dan mengelola serta memberikan bantuan baik modal maupun pelatihan kepada masyarakat, dan secara berkala ada pelayanan yang diberikan oleh bank, sehingga ke depan bagaimana masjid dapat dibiayai oleh usaha yang ada serta membuka peluang usaha dan kerja umat sesuai syariah. Selanjutnya, untuk akses ke dunia luar, masjid juga dilengkapi dengan sambungan Wi-Fi, website masjid, perpustakaan digital yang memuat berbagai judul buku, baik lokal, nasional, maupun internasional. Tersedia pula radio Madani dan TV Madani yang dapat didengar dan dilihat, baik masyarakat lokal maupun luar daerah, tentang kegiatan masjid, sehingga umat dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang dewasa ini. Selanjutnya, Masjid Madani mempunyai remaja masjid sebagai wadah pembinaan generasi muda dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, diskusi agama, pelatihan dan pendidikan, serta penerapan seni seperti band masjid, hafal Al-Quran, lomba seni kaligrafi, sampai pada home theater juga tersedia dengan fasilitas yang dapat diandalkan. Kemudian, dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan jemaah, masjid juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga
baik di dalam maupun di luar masjid. Di basement ada tempat fitness dan senam, di luar masjid ada lapangan bulu tangkis, volleyball, takraw, dan jalan santai mengelilingi masjid. Selanjutnya, dalam rangka membantu umat dalam kegiatan dan acara-acara tertentu, masjid juga menyediakan alat transportasi berupa bus, minibus, juga tersedia klinik kesehatan, sampai pada penyediaan ambulans, serta peralatan penyelenggaraan bagi jenazah. Begitu pula agar masjid tetap bersih, serta kegiatan masjid berjalan dengan baik. Masjid menyediakan dapur umum dan ruang penyimpanan peralatan, serta genset sebagai cadangan arus listrik. Kemudian, agar para jemaah merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah, masjid menyediakan pula tempat penitipan sandal sepatu, security yang cukup, sampai dengan tenaga kebersihan, agar masjid terurus dan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hal yang tidak kalah pentingnya, agar masjid dapat dikelola secara profesional, maka Masjid Agung Madani mempunyai kepengurusan di bawah sebuah yayasan yang mempunyai struktur yang jelas, dengan pengesahan berdasarkan akta notaris. Pengurus dilengkapi pula dengan ruangan dan pembiayaan serta fungsinya masing-masing, sehingga setiap personil harus bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Tidak hanya pengurus, Masjid Agung Madani juga dilengkapi dengan imam besar dan tetap qualified, serta fasih, hilal yang terpilih, dan disiplin, serta penceramah yang pilihan dan tergolong ahli di bidangnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri, serta menambah pengetahuan baru bagi jamaah. Kemudian, dalam rangka memakmurkan masjid dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap tersebut, maka suatu hal yang membanggakan, di mana sebagian besar masjid belum mempunyai program dan kegiatan. Masjid Agung Madani justru mempunyai program dan kegiatan yang jelas, serta terprogram dengan baik. Adapun program Masjid Agung Madani sehingga berbeda dengan kebanyakan masjid lain adalah, selain melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin, perayaan hari-hari keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan 10 Muharram Tahun Baru Hijriah. Kegiatan juga meliputi ceramah mingguan setiap Rabu malam yang membahas akidah, tafsir, muamalah, dan hadis, yang penceramahnya didatangkan dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Program lainnya adalah mewajibkan ASN, aparatur sipil negara Pemda Rokan Hulu, mengikuti sholat berjamaah zuhur dan asar, wirid mingguan, sholat subuh Jumat, sujud tilawah, puasa Senin Kamis, berbuka di masjid, makan bersama setelah Jumat, sampai iktikaf setiap bulannya. Bahkan, Masjid Agung Madani mengembangkan fungsi sosialnya dalam rangka peningkatan peduli antar sesama, khususnya masyarakat yang kurang beruntung dan anak-anak yatim serta jompo. Kegiatan tersebut seperti penyediaan ratusan makanan berbuka puasa Ramadan di masjid untuk masyarakat tanpa terkecuali, memberikan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan jompo, melaksanakan pengumpulan kurban yang berjumlah antara 225 sampai 250 ekor sapi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, baik dalam kondisi langsung yang masih hidup maupun dalam bentuk daging setelah dilaksanakan pemotongan atau penyembelihan. Kegiatan bernuansa sosial masjid juga memfungsikan ruang-ruang atau hall masjid untuk disewakan sebagai tempat seminar, wisuda mahasiswa, untuk pertemuan dinas maupun non-dinas, sampai pada pelaksanaan apel sore aparatur sipil negara pemerintah Rokan Hulu. Bahkan, Masjid Agung Madani tidak hanya melaksanakan program dan kegiatan intern saja, melainkan juga bersifat pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan imam dan bilal masjid sekabupaten Rokan Hulu, sampai pada pembinaan masjid besar yang ada di 16 kecamatan sekabupaten Rokan Hulu. Sehingga fungsi masjid sebagai pusat aktivitas umat, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai kepada peningkatan ekonomi umat, serta memupuk kepedulian antar sesama, terlihat di Masjid Agung Madani ini. Dengan kata lain, Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengarayan telah menunjukkan bagaimana masjid yang profesional dan dapat mewujudkan harapan masyarakat dan pemerintah sebagai sebuah masjid yang paripurna.
Fenomenal Masjid Agung Madani telah mendapat beberapa pengakuan baik dari jemaah Rokan Hulu sendiri, luar kabupaten, provinsi, dan nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Kami lihat mengaji dengan pakaian putih-putih, jujur dalam hati kami merasa serasa di Masjid Nabawi, Pak Bupati. Islamic Centernya itu luar biasa, indah, megah, dan wah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. وأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ أخي الأستاذ شهاب الدين. Komplek Islamic Center ini kita bangun di area lebih kurang 25 hektar, bukan saja infrastruktur sarananya, tapi kita buat program sedemikian rupa sehingga masjid makmur, jemaahnya ramai, aktivitasnya nampak, dan ini merupakan kebanggaan sekaligus kekuatan umat Islam itu sendiri. Ini masjid kita jadikan sebagai ikon. Salah satu program kita ke depan adalah bagaimana Islamic Center dengan masjid yang paripurna ini dengan lembaga pendidikan Institut Sains Ilmu Al-Quran ini nanti kita padukan. Nah, rencananya kita program besar kita ke depan adalah menjadikan kawasan Islamic Center Rokan Hulu ini sebagai pusat kajian dunia Islam internasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi dan mewujudkan cita-cita pendiri masjid ini, yaitu sebagai pusat aktivitas umat Islam internasional, simbol kebesaran agama Islam dan kejayaan masyarakat Islam yang madani. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Amin.